Oke, halo semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Jumpa lagi bersama saya di program pembelajaran fisika itu mudah. Oke, kita akan melanjutkan pembahasan kita yaitu pada pokok bahasan besaran dan satuan. Oke, belepotan gitu nih. Maaf nih. Nah, untuk selanjutnya kita akan membahas tentang subpokok bahasan yaitu seperti ini. Ya, pengukuran besaran turunan dan konversi satuan. Ya, nanti ini sambil jalan ya konversi satuannya. Oke, lanjut ke pembahasan. Nah, yang pertama yaitu pengukuran luas. Pengukuran besaran turunan yang pertama itu pengukuran luas. Oke. Nah, sekarang fungsi alat ya dan jenis alat. Nah, ini macam-macam alatnya ya. Nah, fungsi alat yaitu untuk menentukan luas suatu benda. Nah, oke, bisa langsung, bisa eh, namanya bisa diukur dulu ya. Jenis alatnya seperti ini ya. Ini meteran, ini benda misalkan atau lempeng ya, lempengan atau papan lah yang paling enteng. Nah, sekarang kalau bendanya kecil maka tidak perlu pakai meteran. Tapi kalau bendanya agak besar, gunakan meteran ya. Oke. Tapi kalau misalkan eh, objek yang diteliti misalkan terlalu luas, terlalu panjang, maka gunakan meteran yang digulung ya atau gulungan meteran ya. Oke. Biasanya pakai sejenis kain lah gitu. Nah, sekarang fungsinya yang ini yaitu untuk mengukur panjang, lebar suatu benda ya. Itu kalau menggunakan meteran. Nah, bagaimana kalau bendanya kecil? Kalau bendanya kecil, ukurannya kecil atau plat plat aluminium misalkan ukurannya kecil-kecil boleh menggunakan jangka sorong ya. Oke. Nah, ini misalkan panjangnya, panjang ke arah sini ya. Tuh. Ini misalkan lebar ya, lebarnya ke atas bawah gitu ya. Ini ya. Nah, misalkan hasil pengukuran misal ini panjang diperoleh misalkan 60 cm. Nah, ini boleh dikonversi ini sambil jalan ya. 60 kali cm ke meter berarti dibagi dengan 100 atau langsung 10 pangkat minus 2 meter ya. Ya, ingat di pembahasan awal. Nah, atau boleh tulis begini, 6 kali 10 pangkat minus 1 ya, meter. Nah, kemudian taruh saja misalkan lebarnya. Lebarnya misalkan 30 cm. Nah, ini berarti 30 kali 10 pangkat minus 2 meter. Nah, kalau sudah bisa, kalian tidak perlu lewat ini. Langsung aja, oh ini berarti 3 kali 10 pangkat minus 1 gitu ya. Ini ke sini aja. Bagaimana luasnya? Luasnya itu panjang kali lebar. Atau di sini 6 kali 10 pangkat minus 1 kalikan dengan 3 kali 10 pangkat minus 1. Berapa hasilnya? 18 kali 10 pangkat minus 2 meter persegi. Ya. Nah, kalau misalkan kalian menghadapi pilihan ganda, oh nggak ada nih yang jawaban ini. Nah, yang adanya ini misalkan 0,18. Ya pilih aja, pilih saja, ya gitu. Nah ini berarti dinyatakan dengan desima, ini dinyatakan dengan ilmiah ya atau pangkat tidak sebenarnya. Oke, seperti itu pembahasan untuk pengukuran luas. Lanjut ke pengukuran berikutnya, volume ya. Nah, oke, fungsi alat jelas ya di sini. Jenis alat ya. Yang pertama nih, option A, fungsi alat yaitu untuk menentukan volume suatu benda. Nah, jenis alatnya ini macam-macam. Bisa meteran, bisa seperti ini, gelas ukur ya. Ini gelas ukur. Nah, ini tiga dimensi ya. Saya siapkan alat ukur seperti ini. Sama seperti ini wadah, tapi saya gambarnya dua dimensi. Nah, wadah ini saya kasih air, ya. Nah, kemudian untuk menentukan volume suatu benda, saya ambil suatu benda kelereng misalkan seperti ini. Nah, nah setelah kelereng dimasukkan ke dalam air, ke dalam wadah yang berisi air, maka nanti ini ada kenaikan seperti ini ya. Misalnya gerakannya seperti itu. Nah, beri batasan supaya kelihatan. Ya, gitu ya. Nah, nah, ini rolong ya. Nah, sekarang begini. Kalau benda ini dimasukkan ke gelas ukur, ini namanya gelas ukur ya. Nah, ini misalkan awalnya misalkan ada tulisan air ya, misalkan ini berisi air ya, berisi air misalkan 20 ml ya. Nah,
ketika dimasukkan benda yang sama, ya, ini warnanya gantilah warna jadi warna merah. Nah, ternyata air naik. Misalkan ini tulisannya atau skalanya ditunjukkan 30 mililiter ya. Ya. Nah, ini berarti udah jelas di sini ada perubahan perubahan volume. Berapa besarnya? Itu 10 dari mana? Dari 30 dikurangi 20 ya. 10 mililiter. Nah, yang namanya 10 mililiter itu sama dengan volume benda. Volume benda ini ya. Nah, ini volume benda 10 mililiter ya. 10 mililiter. Nah, kemudian nanti air ini berapa volumenya? Sama. Jadi nanti volume benda dengan volume air yang terpindahkan atau terdesak itu sama dengan 10 mililiter. Oke. Oke, itu jawabannya ya. Ini langsung. Nah, tetapi yang namanya mililiter itu satuan yang cocok untuk zat cair. Sedangkan benda itu biasanya nyatakan dalam sentimeter kubik, meter kubik. Nah, gitu ya. Nanti ini boleh diganti. Volume benda misalkan kita ambil 10 mililiter. Nah, buat buat meter kubik ya. Ingat, mililiter ke liter itu berarti 10 pangkat minus 3 ya, liter. Liter ke meter kubik itu berarti 10 kali 10 pangkat minus 3 kalikan lagi 10 pangkat minus 3 ya. Oke? Nah, itu berarti 10 kali. Nah, ini 10 pangkat minus 10 pangkat 1, ini 10 pangkat minus 6 atau tulis dulu 10 pangkat minus 6. Nah, ini berarti 10 pangkat minus berapa nih? 5 apa meter kubik gitu ya. Nah, ini cocoknya untuk benda itu meter kubik, sentimeter kubik itu aja, tidak liter gitu ya. Itu namanya konversi satuan. Nah, sekarang perhatikan yang ini. Yang kanan ya, yang kanan. Bagaimana untuk mencari volume ini? Nah, ini berarti tingginya H ya. Nah, luas permukaan ini kita sebut A. Nah, berarti volume benda itu cuma luas alas kali tinggi ya. Nah, udah. Kalau di SD berarti ini PR atau 22/7 ya, 22/7 ya. Di SD 22/7 ya. Kali jari-jari kali tinggi gitu ya. Kali jari-jari kali tinggi. Nah, di SMP kita rubah, kita jadi aja langsung ini. Luas alas kali tinggi ya. Nah, di situ tingginya adalah H, berarti tinggal A kali H. Itu ya. Oke. Volumenya berapa? Ya, hampir mirip lah dengan ini gitu perhitungannya kayak seperti itu ya. Oke. Nah, cara lain, nah, misalkan nih gimana nih pakai meteran bisa, bisa. Nah, kalau objeknya misalkan seperti ini bentuknya. Nah, dia punya panjang, ya, punya tinggi atau tebal ya. Nah, dia punya lebar gitu ya. Panjang, boleh tertukar boleh. Panjang nih, tinggi. Nah, kemudian ini ada ini panjang, sorry ya. Ini panjang, saya hapus dulu nih biar nggak kacau. Oke. Nah, ini panjang, kemudian ini lebar ya, lebar nih, ya. Kemudian tingginya yang ini. Nah, berarti nanti volumenya berapa? Ya ukur dulu panjangnya berapa, lebarnya berapa, tingginya berapa. Jadi tinggal panjang kali lebar kali tinggi. Nah, ini berarti pengukurnya menggunakan meteran, gitu ya, meteran. Oke, gitu ya. Itu cara untuk mengukur volume suatu benda. Jadi bisa menggunakan air, medianya bisa menggunakan meteran. Nah, ada tangan-tangan misalkan begini. Kalian ditantang oleh untuk menguji ya, bertantang bukan tentang berkali, ditantang untuk menguji kemampuan. Ini gimana nih menentukan volume durian yang bentuknya nggak keruan. Nah, kalian tidak usah panik ya, mikir dulu. Oh, ini pakai eh, wadah ya, kemudian wadah diisi air seperti ini mirip dengan ini percobaan yang kanan ya. Masukkan durian ke dalam wadah yang berisi air. Nanti kelihatan tingginya awalnya berapa, tinggi akhir berapa. Itulah volumenya. Kalau dikalikan luas wadah ya. Oke, itu caranya ya. Oke, itu pengukuran volume. Nah, lanjut ke pembahasan berikutnya. Nah, pengukuran berat. Nah, berat benda bisa diukur dengan apa? Nah, dengan neraca boleh, dengan alat ukur lain juga boleh. Seperti ini. Ini alat ukurnya. Ini neraca pegas. Nah, ini skalanya.
Skala yang ditujukan seperti ini. Nah, nanti di sebelah kiri ada tulisan, sebelah kanan juga ada tulisan. Ya, itu. Nah, sekarang kita kita bahas yang ini. Ya, seandainya ada benda mau ditimbang, nah ini misalkan saya gantung ya, saya gantung misalnya. Ini juga sama, saya gantung di sini. Jadi nanti ini skalanya di sini. Ya. Nah, ini tulisannya misalkan ada tulisan N, berarti Newton ya. Ini misalkan ada kilogram. Nah, berarti kalau kita baca yang kiri ini, berarti satuannya langsung Newton. Kanan, berarti satuannya kilogram. Nah, gimana caranya? Kalau misalkan ini tulisannya, misalkan 15, itu berarti berat suatu benda itu 15 Newton ya. Newton, ya, 15 Newton. Nah, tetapi kalau di sini tulisannya misalkan eh, 15, kita baca kiri, baca kanan nih. Baca kiri, baca kanan, ya. 15 misalkan, oh berarti itu masanya berapa? Masanya 15 kilogram, ya. Atau di sini bukan 15, ini misalkan 1,5 ya, biar enak. 1,5 kilogram. Nah, sekarang pertanyaannya, berapa sih berat benda ini? Berat bendanya berapa? Weight of object ya. Itu sebenarnya kan M kali G. Nah, M kali G. M-nya berapa? 1,5. G-nya berapa? Ambil yang enteng 10. Berarti nanti beratnya adalah 15 Newton. Gitu ya? Itu untuk mencari berat. Nah, sekarang bagaimana cara lain? Boleh pakai neraca. Timbangan ya, timbangan. Biasa bisa timbangan elektrik, bisa timbangan manual. Kalau misalkan benar ini, misalkan yang ini ditimbang, masanya sama dengan misalkan 1,5 kilogram. Nah, sekarang beratnya berapa? Weight ya. Weight itu weight ya. Weight itu berarti tinggal M kali G. Berapa M-nya? Ini 1,5. Berapa G-nya? 10. Berarti tinggal 15 Newton ya. Nah, kalian jangan jangan ragu nulis N ya. Itu berarti tapi bacanya Newton. Newton ya. Isaac Newton benernya. Tapi di kita biasanya baca ngomongnya Isaac Newton. Nggak masalah lah gitu ya. Yang penting itu orang-orangnya juga ya. Oke? Itu cara pengukuran berat. Alatnya neraca pegas, bisa timbangan atau neraca. Kalikan dengan G atau percepatan gravitasi, acceleration of gravity gitu. Ya, langsung ke bahasan berikutnya. Ya, pengukuran gaya. Oke. Fungsi alat, jenis alat. Nah, sekarang fungsi alat jelas ini untuk menentukan besarnya gaya. Ya, besarnya gaya. Nah, apa yang digunakan? Nah, ini perhatikan. Ini ada objek, masanya adalah M. Kemudian ditarik dengan gaya F. Apa ditarik dengan gaya F? Karena F itu atau force-nya, gaya, itu penyebab gerakan. Ini benda ini jika ditarik ke kanan, itu berarti benda akan pindah ke arah kanan. Ya, oke. Ya? Nah, ini alatnya yang tadi. Jadi nanti alat ini bisa dipasang secara vertikal, bisa dipasang secara horizontal ya. Secara horizontal. Seperti ini nih. Nah, ini saya pasang aja di sini gitu. Yang ini ya, pasang gitu. Nah, ini berarti nanti ada tulisan di sini bisa 3, bisa 4, bisa 8, bisa 12. Nah, ini Newton ya, gitu. Oke? Gitu. Gampang kan? Nah, tinggal berapa Newton. Pindahnya ke mana? Pasti ke kanan. Gitu. Kalau gayanya satu. Bagaimana kalau gayanya dua? Lihat yang besar mana, yang kecil mana. Nanti selisihkan. Oke? Itu pengukuran gaya. Lanjut. Pengukuran massa jenis. Nah, balik lagi ke arah sini. Pengukuran massa jenis boleh dilakukan dengan menggunakan gelas ukur, kemudian timbangan. Nah, ini kita punya objek. Ini wadah ya, atau gelas ukur diisi air warna kuning. Saya sengaja ngasih warna supaya kelihatan. Nah, tingginya adalah H1 ya. Nah, ini ada benda masanya M ya. Nah, M ini atau masanya itu ditimbang dengan menggunakan timbangan ya atau neraca. Nah, kemudian dimasukkan ke dalam seperti ini. Cemplung ya. Nah, nanti ini setelah ada benda ini, bakal air yang ini naik setinggi H2 ya. Nah, nanti selisihnya berapa? Nah, selisihnya berarti H ya.
Jadi nanti timbangan untuk mengukur massa benda atau mencari massa benda yang ini timbangannya. Untuk cari massa benda. Misalkan saya ambil di sini. Massanya di sini ambil. Massa benda. Oke, saya hapus dulu supaya kelihatan jelek amat lah. Oke. Nah, timbangan menghasilkan eh, sesuatu angka, misalkan M, ya, besarnya atau masanya misalkan ya, masanya misalkan 4 kilogram, ya. Oke. Nah, volume air yang naik, taruh saja kita sebut V. Nah, taruh saja misalkan nih ya, misalkan nih 2 liter. Ya. Berarti nyatakan dengan meter persegi apa meter kubik kan? Berarti tinggal 2 kali 10 pangkat minus 3 apa? Meter kubik. Nah, pertanyaannya kita akan mengukur massa jenis. Apa sih itu massa jenis? Massa jenis di sini aja. Massa jenis itu rho ya. Density massa jenis itu ya Inggrisnya. Massa dibagi dengan volume. Nah, berarti massanya kita ambil 4 kilogram. Ini kan misal, pemisalan. Volumenya itu 2 kali 10 pangkat minus 2. Nah, berarti nanti massa jenisnya, ya, massa jenisnya tinggal 2. Nah, ini naikkan ke atas. Yang namanya naik berarti ke atas. 2 kali 10 pangkat 2. Negatif naikkan ke atas jadi positif. Apa ini? Kilogram per meter kubik ya. Itu massa jenis satuannya. Atau boleh ditulis 200 kilogram per meter kubik. Apa jangan ngomong kg ya. Kilogram. Kilogram per meter kubik atau kilogram per meter pangkat 3. Tapi biasanya untuk pangkat 3 itu biasanya udah langsung kubik ya. Oke? Itu pengukuran massa jenis ya. Nanti di bagian soal-soal kita akan membahasnya ya. Mudah-mudahan ini akan terbawa atau dibawa dalam bentuk soal. Oke. Oke. Nah, itulah penjelasan dari uh, video yang ketiga ya. Nah, sekarang kita akan lanjut ke latihan satu besaran dan satuan. Next videonya ya. Nah, seandainya video ini bermanfaat untuk kalian, ya jangan lupa tinggalkan pesan kalian berupa like, komen. Nah, komennya boleh begini. Kalian ini punya soal. Nah, kirimkan. Kirimkan ya. Ya, kirimkan di kolom eh, komen ya. Silahkan. Nanti kita bahas. Kemudian eh, share ke teman kalian supaya mereka juga ikut mempelajarinya. Dan jangan lupa subscribe supaya kalian ikut terus pelajaran yang saya tampilkan di YouTube. Oke, bila itu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya dan sukses selalu.